Halo Tropos, di video ini kita akan membahas tentang salah satu algoritma yang paling fundamental dalam dunia pemrograman, yaitu binary search. Algoritma ini sangat penting untuk kita ketahui, karena dia menjadi dasar dari banyaknya sistem pencarian modern, mulai dari database, search engine, hingga sistem rekomendasi. Jadi, apa sih sebenarnya binary search itu? Binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang dilakukan dengan cara membagi ruang pencarian menjadi dua bagian secara berulang. Tujuannya adalah untuk mempersempit kemungkinan lokasi dari data yang ingin dicari, hingga akhirnya data tersebut bisa ditemukan atau dipastikan tidak ada. Akan tetapi, binary search memiliki satu syarat utama untuk bisa digunakan, yaitu data harus sudah berada dalam keadaan yang terurut. Jika tidak, sudah bisa dipastikan bahwa hasil dari algoritma binary search itu tidak akan sesuai dengan data yang seharusnya ditemukan. Bayangkan kalian ingin mencari sebuah kata dalam kamus. Kan tidak mungkin untuk kalian mencari kata tersebut secara manual satu persatu dari halaman yang paling pertama. Pastinya, kalian akan mencari atau membuka kamus secara acak, lalu menentukan apakah kata yang ingin kalian cari itu berada di halaman sebelumnya atau di halaman setelahnya. Nah, misalkan kalian ingin mencari kata lampu, di mana kata lampu ini berawalan huruf L. Nah, sedangkan halaman yang kalian buka adalah halaman dengan kata-kata yang berawalan huruf O. Nah, secara abjad, huruf L kan berada di sebelum huruf O. Jadi, secara otomatis kalian akan mencari kata lampu itu di halaman sebelum halaman yang kalian buka tadi. Nah, kurang lebih seperti itulah konsep dari binary search. Baik, sekarang kita akan masuk kepada implementasi penggunaan algoritma binary search pada bahasa pemrograman Python. Pertama-tama, di sini kita siapkan terlebih dahulu sebuah array yang bernama data, di mana array ini menyimpan 7 buah data, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama binary search dengan parameter adalah array, target atau arr, target. Di mana di dalamnya terdapat dua buah variabel untuk menyimpan batas bawah dan batas atas dari array yang akan kita gunakan. Nah, di sini lo menyimpan atau batas bawahnya adalah 0. Dan high itu atau batas atasnya adalah len arr kurang 1. Len ini adalah sebuah fungsi bawaan dari Python, di mana ini untuk mencari atau menghitung panjang array. Nah, panjang array itu adalah jumlah datanya. Jadi di sini kan array data ini memiliki jumlah data sebanyak 7. Jadi hasil dari length array ini adalah 7 dikurangi dengan 1, yaitu 6. Nah, kenapa harus dikurangi dengan 1? Karena pada Python itu indeks array dimulai dari 0, sehingga indeks terbesar itu sudah pasti adalah panjang array dikurang 1, yaitu 6. Nah, jika kita hitung secara manual, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah indeks 0, ini adalah indeks 1, ini indeks 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah blok kode perulangan while, di mana selama nilai indeks batas bawah kurang dari sama dengan high atau nilai indeks batas atas, maka seluruh kode di dalamnya akan diulang secara terus-menerus. Karena mid atau nilai tengahnya adalah low ditambah high dibagi dengan 2. Dan guess di sini adalah variabel untuk menyimpan nilai perkiraan dari pencariannya. Nah, pada binary search, nilai target itu selalu diasumsikan atau diperkirakan berada di tengah, sehingga guess di sini akan selalu menyimpan nilai arr mid atau nilai tengah dari array-nya.
1. Selanjutnya adalah blok kode logika, di mana jika nilai perkiraan sama dengan target, dia akan mereturn atau mengembalikan nilai mid kepada pemanggilnya. Akan tetapi jika nilai perkiraan itu lebih besar daripada target, dia akan menggeser nilai batas atasnya ke kiri. Nah, di sini kan batas atasnya adalah high. Dia akan diganti, nilai high ini akan diganti menjadi mid dikurang 1 atau nilai tengah dikurang 1. Sementara jika nilai perkiraan kurang dari target atau lebih kecil dari target, maka nilai batas bawahnya yang akan digeser ke kanan, yaitu low akan menyimpan nilai mid plus 1. Nah, jika dari sini tidak ada yang terpenuhi, maka yang akan di-return adalah none atau tidak ada. Nah, di sini mungkin bisa kita langsung ke implementasinya. Jika di sini terdapat sebuah perintah print, yang dimana print ini akan mencetak hasil dari binary search data, 7. Yang artinya di sini print akan mencetak hasil dari fungsi binary search ini, yang dimana dia akan mencari nilai 7 di dalam array data. Sementara di bawahnya, dia akan mencari nilai 2 di dalam array data. Langsung saja kita run. Maaf, ada sedikit error di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil dari print binary search data, 7 ini adalah 3. Dan print binary search data, 2 ini adalah none. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini akan mencari indeksnya sebenarnya, bukan mencari nilai di dalam array-nya. Nah, di sini kan array di dalam array data itu nilai 7 itu berada di mana? Nah, di sini bisa kita lihat nilai 7 itu berada di indeks ke-3, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, sini sudah tepat, dan nilai 2 itu tidak berada dimanapun di dalam array data ini. Jadi makanya dia akan mencetak ini none. Nah, misalkan kita ganti nilai 2 ini menjadi nilai lain yang ada di dalam array, misal 11. Nah, bisa kita lihat yang tadinya none, dia akan menjadi 5. Kenapa? Karena di sini nilai 11 itu memang berada di dalam array, lebih tepatnya pada indeks 5. Nah, cara kerjanya itu bagaimana untuk sampai mendapat angka atau indeks 5 ini? Nah, kan di dalam binary search ini ditentukan awalnya itu batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 6 kan. Nah, di sini tepatnya di sini kan perkiraan itu nilai perkiraannya itu adalah nilai tengah yang di awal, yaitu low plus high bagi 2, yaitu 3. Nah, guessnya ini akan menyimpan nilai array atau nilai data pada array di indeks ketiga, yaitu apa? Yaitu 7. Nah, nilai 7 ini dibandingkan satu per satu. Nah, di sini nilai 7 dicek apakah nilai 7 itu sama dengan target. Nah, karena tidak, dia akan lanjut ke sini apakah nilai 7 atau ya nilai 7 itu lebih dari target. Kan di sini nilai guessnya adalah 7 dan targetnya adalah 11. Jadi 7 lebih dari 11 itu salah. Jadi dia otomatis akan langsung ke perintah ini, yaitu else. Jadi nilai batas bawahnya akan digeser menjadi mid plus 1. Nah, mid tadi adalah 3. Plus 1 berarti 4. Jadi nilai low di sini akan menjadi 4. Sementara nilai high-nya masih sama, yaitu 6. Nah, di sini diulang lagi. Karena kan ini masih di dalam ruangan low kan, masih indeksnya masih tidak lebih dari kan. Yang low ini indeksnya
masih memenuhi persyaratan ini kan, low kurang dari sama dengan high. Jadi dia akan berulang lagi dari sini. Mid-nya akan dihitung dengan indeks low yang baru, yaitu mid plus 1 atau 4 plus 1. Yaitu 3 plus 1 yaitu 4. Nah, di sini low adalah 4 dan high adalah 6 karena high masih sama tadi. Jadi 4 tambah 6 adalah 10 dibagi 2. Dan dilakukan pengecekan lagi. Di sini berarti nilai mid adalah 5 kan. Nah, guess itu akan menyimpan nilai data pada array yang berindeks 5, di mana itu adalah 11. Nah, karena di sini logika ini sudah terpenuhi, yaitu 11 sama dengan 11, karena nilai perkiraan tadi 11 dan targetnya adalah 11, maka akan langsung mengembalikan nilai mid-nya. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerjanya untuk untuk algoritma binary search begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma binary search ini adalah algoritma pencarian yang berbasis dengan pembagian ruang. Nah, kenapa kita harus mengetahui algoritma binary search ini? Karena binary search ini sebenarnya sangat efisien apabila data yang dicarikan itu besar. Ini kan untuk data yang kecil ini sepertinya kita bisa langsung nebakkan ini ada di mana. Tapi bayangkan jika ini datanya itu berjumlah 1000, kan agak sulit tuh menentukan dia berada di indeks keberapa. Misal nilai 7 ini ada di indeks ke 300, nilai 11 ini ada indeks ke 999 gitu kan, kita agak sulit menentukannya. Jadi binary search ini sangat efisien untuk kasus seperti itu. Dan binary search ini jauh lebih cepat dibanding pencarian linear. Artinya dia karena dia selalu membagi dua datanya selalu dibagi dua setiap kali perulangan, maka dia akan menjadi lebih cepat daripada harus mencari satu persatu di dalam indeks array-nya. Nah, itu dia pembahasan tentang materi binary search. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Saya Fakih, pamit undur diri.